Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Iriantara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu tinjauan pustaka studi arsitektur vernakular. Secara etimologis, kata vernakular berasal dari kata verna yang dalam bahasa Latin artinya homeborn slave. Kata vernakular juga berasal dari vernaculus, yaitu bahasa Latin berarti asli natif. Dalam ilmu desain, gaya vernakular mengacu pada penggunaan ciri khas untuk bentuk, material, tempat, atau kelompok lokal tertentu. Arsitektur vernakular adalah lagam bentuk yang menggunakan ciri khas desain lokal tempat atau daerah tertentu. Ciri khasnya yaitu terletak pada penggunaan bentuk lokal, material setempat, mengangkat nilai lokal yang menjadikannya unik dan berbeda dari gaya yang lainnya. Kemudian studi perilaku masa pasca COVID-19, yaitu pada aspek desain rumah pasca COVID. Yang pertama, desain rumah setelah pandemi banyak sekat, kemudian rumah yang terpisah, kemudian desain ruang kerja untuk WFH, kemudian desain area olahraga di dalam rumah, desain rumah dengan area terbuka, dan yang terakhir area sterilisasi atau berupa wastafel di depan tempat masuk rumah. Kemudian studi rumah tinggal, saya mengambil studi Casablanca Residence oleh arsiteknya Budi Pradono. Lokasinya di Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Casablanca Residence merupakan sebuah rumah yang terletak di Klating, Tabanan, Bali. Pemiliknya bernama Casablanca. Ini adalah konsep bangunan rumahnya. Kemudian masuk ke pemrograman. Analisa kegiatan. Pada analisa manusia terdapat beberapa penghuni, yaitu suami 56 tahun, sarjana arsitektur atau pensiunan PNS, kemudian istri 48 tahun, ibu rumah tangga, anak laki-laki 13 tahun, siswa SMP, anak perempuan dan keluarganya 25 tahun, yang mana 2 hari dalam 1 bulan berkunjung ke rumah tinggal. Kemudian ada pembantu 1, pembantu 2, dan tentunya pengunjung dari rumah inap. Kemudian analisa ruang. Total luas bangunan rumah tinggal yaitu 120,4 meter persegi dan total luas bangunan penginapan yaitu 174,5 meter persegi. Lokasinya di Rinondoran, Likupang Timur, Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Site-nya berada di dekat Pantai Paal. Lokasi tapaknya di Jalan Likupang, Girian. Ini adalah analisa makro. Kemudian analisa mikro, alamatnya sudah saya sebutkan tadi, alamat Jalan Likupang, Girian, Rinondoran, Likupang Timur, Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Nama proyeknya Rumah Tinggal atau Rumah Minahasa, Rumah Inap Minahasa. Luas bangunan totalnya 295,1 meter persegi. Luas tapak 840 meter persegi, KLB 0,6, KDB 30%, fungsinya rumah tinggal dan penginapan. Ketinggian bangunannya 8,2 meter. Saya terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara 2 kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Ada beberapa kelebihan dari site yang saya pilih, yaitu yang pertama, lokasi terjangkau dari moda transportasi terdekat. Yang kedua, dekat dengan tempat wisata Pantai Paal. Kemudian, berlokasi di tempat yang cukup asri dan bersih. Site ini karena akses kendaraan yang susah, akses kendaraan roda 4 yang susah, sehingga
Jarak antara Pantai Paal dengan rumah bangunan ini agak jauh. Kemudian analisa tapak matahari, ada analisa tapak arah angin, ada analisa tapak kebisingan. Sumber kebisingannya dari jalan Likupang Kirian yang berada di depan set, yang berasal dari kendaraan yang melintas. Kemudian masuk ke konsep rumah tinggal dan rumah inap Minahasa pasca Covid. Yang pertama, pasca Covid, situasi pandemi Covid-19 ini membuat segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah dialihkan untuk stay at home untuk mencegah penularan, sehingga pekerjaan yang dilakukan di rumah. Maka dari itu, dalam perancangan disediakan working area untuk bekerja dari rumah dan tempat belajar di rumah, serta disediakan wastafel sebelum masuk rumah untuk menjaga kebersihan. Kemudian arsitektur vernakularnya. Arsitektur vernakular merupakan suatu desain bangunan yang terkait dalam gaya hidup masyarakatnya, yang mana pada bangunan ini mengacu pada arsitektur vernakular Minahasa. Konsep tapak cukup dekat dengan wisata Pantai Paal karena akses kendaraan yang sempit yang saya sebutkan, sehingga tapak tidak langsung ke arah pantai dan atau tidak terlihat view pantai. Sedikit sekali terlihat view pantainya. Oleh sebab itu, saya mendesain dengan menambah view sendiri, yaitu rumah tinggal memiliki view ke kebun, rumah inap memiliki view ke taman. View tersendiri dapat menjaga privasi pemilik rumah dan pengguna rumah inap. Ini adalah tampaknya. Yang sebelah sini rumah inap, sebelah sini rumah tinggal. Ini adalah proses perubahan bentuk, perubahan massa. Arsitektur vernakular. Pendekatan meliputi penataan ruang dan bentuk bagian bangunan arsitektur vernakular pada rumah tradisional Minahasa. Yang pertama, bagian atapnya mengadopsi bentuk atap rumah tradisional Minahasa, yang mana gabungan dari atap pelana dan atap limasan. Pada entrance membagi masa menjadi dua arah yang berbeda seperti rumah tradisional Minahasa, dan bentuknya simetris sesuai dengan bentuk arsitektur vernakular Minahasa. Kemudian ada zonasi privat, semi privat, publik, service. Kemudian ada hubungan ruang. Kemudian masuk ke perancangan, ada ground plan. Di sebelah sini nomor 1 ada rumah inap, yang nomor 5 maksud saya rumah tinggal. Nomor 1 rumah tinggal, nomor 5 penginapan. Kemudian nomor 4 itu ada taman tengah untuk view dari penginapan. Kemudian yang nomor 2 ini adalah kebun dari rumah tinggal. Kemudian nomor 6 itu ada tempat area parkir, 5 parkir mobil dan 5 parkir sepeda motor. Kemudian ada set plan, ada denah, ada beberapa ruangan dari rumah tinggal yang akan saya jelaskan, yaitu nomor 6 ini adalah teras, nomor 7 adalah ruang tamu, dan nomor 8 ini adalah ruang tempat working from home dan ruang belajar bagi anak-anak yang sekolah di rumah. Dan nomor 10 adalah tempat gym dan lain-lain. Nomor 10 dan nomor 8 ini adalah bagian yang penting pada saat COVID ini. Kemudian ada penginapannya. Jalan masuknya itu masuk ke nomor 3, kemudian belok ke resepsionis. Dimana nomor 2 ini adalah resepsionis, dan ada ini kamarnya.
Kemudian ini adalah 21 adalah selasar. Kemudian ke denah lantai 2. Ini adalah denah lantai 2-nya. Yang ini adalah selasar. Kemudian ini ada balkon untuk rumah tinggal. Ini adalah tampak depan, ada tampak samping. Saya percepat saja karena videonya terbatas. Ini ada tampak belakang, dan ada potongan-potongan. Kemudian ada perspektif mata burung. Ada 3 sequence. Ini bagian depan. Ini bagian depan dari rumah tinggal. Kemudian ini bagian entrance masuk dari rumah penginapan. Kemudian aksonometrik ini menjelaskan dari penutup atap hingga ke bawah. Kemudian masuk ke struktur konstruksi. Ini ada denah lagi, denah perabot, dan denah lantai 2-nya. Kemudian denah pola lantai saya menggunakan lantai granit 50x50 dan keramik 20x20 untuk kamar mandi. Ini denah pola lantai 2. Kemudian ada tampak-tampak lagi. Ada potongan-potongan lagi. Ada rencana pondasi. Saya menggunakan pondasi foot flat. Itu ada detail pondasi lagi, detail pondasi, kolom, slope, balok, dan plat lantai. Detail kolom K1 yaitu 30x30, detail balok 15x30, ada detail slope dan detail lantai 2. Kemudian ada rencana balok dan kolom, ada rencana ring bulk, rencana kuda-kuda. Rencana kuda-kuda ini gabungan dari atap pelana dan limasan seperti rumah tradisional Minahasa. Rencana plafon, saya menggunakan rangka kayu dengan jarak 60x60 dan menggunakan plafon gipsum. Rencana plafon lantai 2. Kemudian ada detail atap dan detail plafon. Rencana tangga, ini adalah tangga dari rumah tinggal. Punya rencana kusen. Rencana kusen lantai 2 itu ada detail kusen, yaitu detail kusen pintu utama dari rumah tinggal. Kemudian ada detail elemen khusus, yaitu secondary skin dari rumah penginapan, yang mana bahan dasarnya adalah kayu. Rencana instalasi listrik, rencana plumbing, di lantai 2-nya. Ada detail kamar mandi, saya mengambil detail kamar mandi dari rumah tinggal lantai 2. Ada detail dapur, dapur ini menggabungkan antara rumah tinggal dan penginapan. Ada maket atap, saya menggabungkan pembuatan maket atap dan maket ruang luar. Ini adalah foto maket. Struktur atap terlihat sebagian tampak-tampak.
Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.